Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Ya, ibu dari Majelis Taklim Nurul Ilmi yang semoga Allah selalu istiqomahkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bersyukur pada Allah di malam hari ini pada waktu Bali. Ini masuknya apa sih? Kuta Utara, ya betul? Ya, yang semoga Allah jadikan tempat di mana kita kajian ini sebagai majelis ilmu teman-teman penyubur iman insyaallah ya. Dimanapun kita berada, kita berusaha untuk menegakkan syariat. Kalau bahasa ulama itu, fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi manapun kau berpijak, kau punya kewajiban menegakkan syariat. Banyak orang berkata bahwa home sweet home, baiti jannati, rumahku surgaku. Hayalan segelintir manusia mengatakan bahwa rumahku surgaku. Padahal dia belum pernah tahu surga itu apa. Karena surga itu kan butuh iman. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala kulli qalbin basar. Mala ainun ra'at, surga itu mata belum melihat. Wala udhunun sami'at, telinga pun belum pernah mendengar. Bahkan hati pun belum bisa menghayalkan. Itu surga. Makanya ketika orang mengatakan rumahku surgaku, ini hayalan seperti apa? Ya, di dalamnya tidak tahu bagaimana kondisinya. Allah mengatakan kalau sudah bicara surga, la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Surga itu enggak terdengar kecuali kalimat salaman salama. Tegaknya nuansa keislaman, adanya ketundukan, kepatuhan kepada syariat. Ya, kita sudah belajar mungkin bab-bab tauhid dalam kitab tauhid tentang masalah Islam. Apa itu Islam? Ada yang tahu? Islam itu apa? Istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kalau saya tanya laki-laki langsung nyaut. Istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Jadi kalau cuma sekedar mengaku Islam, bercabang hati ketika mencintai Allah, makanya kita ikut bahas satu bahasan, ku cinta dia. Dianya ini ke Allah. Mau dikemanain pun silakan sebenarnya, tapi lebih ke Allah lah. Karena kalau kita sudah mengatasnamakan cinta kepada Allah, Allah yang maju dalam ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nabi Muhammad katakan kepada umatmu, kata Allah, katakan begini, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah dalam ibadah yang kalian kemas, fattabi'uni. Bukan wattabi'uni, fattabi'uni. Wa jedah dan, kalau fa maka cepat ikutin aku, kata Rasul. Kalau kamu mengatasnamakan cinta kepada Allah, jangan lelet. Heran, umur makin sedikit lelet. Gas bro, gitu loh, jangan lelet. Insyaallah. Fattabi'uni, cepat ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Dijamin Allah cinta sama kamu, Allah ampunkan kamu. Orang kalau sudah ibadah dengan cara yang betul, cinta Allah datang. Ampunan Allah pun akan diberikan, dan kita butuh ampunan Allah. Karena seluruh masalah dalam hidup ini akan selesai dengan muqaddimah istighfar. Ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan. Beristighfarlah kalian. Kalau kalian beristighfar kepada Allah, yumatti'kum mata'an hasanan, Allah akan berikan kenikmatan yang baik sama kalian. Ternyata istighfar itu mendatangkan kemuliaan. Makanya masalah selesai dengan istighfar. Ya, sering kita dengar istighfarnya Nabi Allah Yunus alaihissalam kan selesai dari 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan. Dengan mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar. Ini sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin, tergolong orang yang zalim. Jadi itu istighfar sebenarnya. Istighfar itu macam-macam, ada astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, ada astaghfirullahalazim saja, ada rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfar itu macam-macam, ya. Ada sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Itu kata Rasul, kalau orang baca itu sebelum dia berdoa dipastikan dijawab apa yang dia minta. Masya Allah. Udah sering tapi nggak diijabah gitu ya. Ada something wrong kalau udah begini. Karena Allah nggak mungkin salah, Nabi nggak mungkin menyesatkan kita. Ada yang salah. Ternyata kesalahan yang lebih sering apa? Kita mudah mengatasnamakan cinta kepada Allah, kita tidak kenal Allah. Orang Islam berapa banyak yang nggak hafal nama Allah, tapi meminta kepada Allah yang dia tidak kenal. Unik ya? Menangis lagi, ya Allah. Ke siapa Anda menangis? Allah, Allah yang mana? Nggak tahu. Kita nggak kenal Allah, cuma merengek kepada Allah, ini kan bahaya sekali. Wow. Ya, makanya kita pengen mengatasnamakan cinta kepada Allah, tentu dengan cara-cara yang betul. Ya, surat Al-Hadid ayat 28. Jamaah bisa dilihat Al-Hadid ayat 28. Oh, Masya Allah. Ya, Al-Hadid ayat 28. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu birasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamsun nabi wa yaghfir lakum. Ya, di surat Al-Hadid ayat 28 Allah berfirman. Tapi kalau diperhatikan muqaddimah ayat ini kan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Kalimat amanunya past tense, lampau, madhi, sesuatu yang telah lampau, orang yang telah beriman gitu kalau bahasa kita lah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah beriman. Ada amar perintah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Menandakan orang yang diperintahkan bertakwa kepada Allah mesti imannya bagus. Takwa kepada Allah ini umum, diperintahkan sholat, zakat, puasa, haji, nikah, cerai, muamalah, itu amar perintah. Hai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ittaqullah. Kata Allah, kalau kamu sudah beriman, kamu layak bertakwa. Kenapa? Karena kalau sifatnya ittaqullah, amr, perintah. Dan dalam agama di mata ulama itu, kullu amrin fil Islam wajib. Setiap perintah itu disikapi dengan kewajiban. Orang kalau sudah diperintahkan bicara wajib. Aqimis sholah li dzikri. Hei orang beriman, dirikan sholat untuk mengingatku. Ita'iz zakah, keluarkan zakat. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Yang sudah mampu menikah, menikah. Artinya perintah amar, orang beriman diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Ya, mudah diperintahkan takwa kepada Allah kalau memang imannya bagus. Allah katakan, ya wa aminu bi rasulih. Kalau kamu sudah bertakwa kepada Allah, beriman dengan yang Rasul bawa. Kenapa? Karena tidak ada takwa dalam agama ini tanpa ittiba.
tanpa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Kalian tuh tinggal ngikutin. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Jangan bikin yang baru. Syariat ini jangan dirubah. Ini ajib, mengaku umat Muhammad tapi mengiklankan ibadah yang tak dicontohkan Muhammad. Ajib gak? Ajib. Orang sekarang unik. Ana ini umat Muhammad, Ustaz. Bahkan anak tuh cinta sama Rasul, Tad. Bukti cintanya apa? Anak punya kasetnya sampai 10, Tad. Cinta Rasul. Lah bukan begitu. Kalau cinta Rasul konsekuensinya apa? 4 konsekuensi cinta Rasul. Ini penting nih. Yang pertama apa? Ta'atuhu fi ma'amar, mentaati perintah beliau. Jangan cuma ngaku umat Muhammad, perintah Nabi dicuekin, jangan. Ijtinabu bima nahaa alaih. Yang kedua apa konsekuensinya? Menjauhkan yang Nabi larang. Perintah dan larangan Nabi, perintah dan larangan Allah. Kalau ngaku umat Muhammad, tolong dong buktiin. Jangan jadi Islam yang kaleng-kaleng, yang ecek-ecek gitu loh. Greget sedikit. Kalau bicara penampilan, males. Terserah kalian. Cuma syariat jangan dirubah. Ya, ini kita kadang-kadang sibuk sama penampilan, akidah kita berantakan. Wah, bahaya. Dibikin kepo. Kalau kita ini teman-teman biker, kadang-kadang penampilan kan tahu sendiri ya. Kalau buat orang yang bukan biker tuh, waduh, kok Islam gini, kok Islam. Kemarin di Instagram tuh, ada yang pakaian belel, kebetulan live apa ini si Iki gimana tuh. Waduh, Ustaz, apakah sahabat Nabi pakai blue jeans, Ustaz? Coba pikirkan. Masya Allah. Ini yang nanya EO juga ya. Lah sahabat bicara blue jeans. Ya, jadi kadang-kadang komentarnya buat betul mungkin karena memang kajian live para biker ya, kita nggak bisa juga memaksakan style, harus menyesuaikan mereka kan. Di kita tuh kepo sama penampilan. Diidentikan tuh Islam ya pangsi, Islam tuh koko, Islam tuh hitam bajunya dan sebagainya. Lah. Coba berbuka diri sedikit kita mendalami agama. Ya, Islam ini agama yang mudah. Yassiru wala tu'assiru, basiru wala tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Ya, kalau memang kamu sudah mendalami syariat, nggak melanggar syariat, qul rabbiyallahu tsumma istaqim, katakan Tuhanku Allah istiqomah. Ya, jangan terwarnai. Yang penting nggak melanggar syariat, karena agama telah jelas. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, banyak diantara kita ini ketika kita sudah hijrah mendalami agama, kita nggak punya karakter penghuni sorga. Kita nggak koribin, kita nggak hain, kita nggak sahlin. Kita nggak jadi orang yang gampang akrab, nggak lembut, nggak mudah. Akhirnya banyak orang yang sudah hijrah berubah menjadi orang yang galak, kaku. Ya, ada yang komplain, Ustadz, saya sih mendingan bini saya yang dulu, Tad, waktu belum ngaji baik-baik gitu ya. Pas udah ngaji, astagfirullahaladzim, si bini juga komplain, saya mah mendingan suami saya yang dulu, Tad, waktu belum kajian, waktu belum hijrah, Tad. Romantisnya orang, Tad. Sekarang udah kajian, astagfirullahaladzim. Ini kan muskilah. Ya, banyak hal yang dibuat-buat yang merusak Islam, wa yadubillah wa na'udzubillah. Kita nggak pengen yang seperti itu. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasuli, berimanlah kepada Rasul, wa aminu bi rasuli. Yu'tikum kiflain min rahmatih. Allah akan memberikan rahmatnya 2 bagian. Jadi ada 2 bagian rahmat yang dijanjikan sama Allah ya. Ini kalau dibuka Al-Hadid ayat 28, sarannya begini. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah dengan yang Rasul bawa. Jadi nggak cukup bertakwa, karena takwa tanpa iman ke Rasul ini berantakan. Ibadah ya nyontoh Rasul, ittabi wala tabtadi'u tadi, dengan konsekuensi yang 4, baru 2 tadi ya. Konsekuensi yang ketiga apa? Tasdiquhu fima akhbar, percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara kulli qalbin bashar. Mungkin mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan, tapi Nabi yang ngomong, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku patuh. Tasdiquhu fima akhbar. Dan konsekuensi yang keempat apa? La ya'budallah ila bima sara'alih, tidak beribadah kecuali mencontoh beliau. Hukum asal agama haram sampai datang contoh. Ya, hukum asal agama haram sampai datang contoh. Masya Allah.
Taib, itu yang ditekankan ya. Wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Ada manfaat kalau beriman dengan cara yang betul. Apa? Allah akan berikan cahaya dalam hidup. Ya, ini nurul ilmi masukin nanti nih. Cahaya ilmu mudah-mudahan ya. Makanya kalau betul caranya, kata Allah, yu'tikum kiflain min rahmati. Ada dua hal dari bagian rahmat yang Allah janjikan. Anda beriman, bertakwa, mencontoh Rasul. Dua hal yang dijanjikan. Apa yang pertama? Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Allah berikan cahaya kepada kalian, yang kalian berjalan di atas cahaya tersebut. Maksudnya apa nih Ustaz? Hidupmu akan terarah. Mau kemana jelas. Kayak kita jalani di Bali sekarang nih. Gelap. Cuma sampai tujuan terang gitu ya. Kita di tempat yang gelap tuh kalau ada sinar tuh bahagialah. Kayak kita tersesat, ada cahaya. Ya Allah, agak senang. Nah, otomatis kalau hidup itu diberikan cahaya, kita bahagia. Makanya orang kalau udah ngerti agama, mukanya tuh orang Betawi bilang cengar. Ceria. Ya. Jadi enggak, orang udah ngerti agama nyurung aja. Itu siapa? Ya, nah, senior hijrah. Senior hijrah. Anak duluan. Jadi lagi tren sekarang senior hijrah bro ya. Coba yang junior silakan di depan, senior belakangan jadi panitia kajian gitu ya. Nggak ada senior junior dalam hijrah ya, semuanya sama. Nahnu talibul ilm, kita semua penuntut ilmu ya. Orang kalau ngerti agama tuh qaribin, orang tuh yang gampang akrab gitu loh. Kalau Allah nggak ngelihat penampilan, kata Allah kan, kata Nabi, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah nggak lihat pada performance kalian, penampilan Allah nggak lihat. Body nggak dilihat, tapi hati. Allah begitu. Kita juga ngelihat manusia begitu. Pada akhirnya apa? Bukan performance-nya, tapi memang nurnya yang nampak gitu loh. Ada sima. Sima'tuhu min asari sujud. Ada bekas sujud dalam ibadah. Kita ketemu guru-guru kita yang mungkin tua renta, tapi ketimbang kita ketemu sama orang yang kita nggak tahu keilmuannya, beda. Yo, cahayanya jelas sekali ya. Kita ketemu sama orang tua kita, ibu kita, ayah kita. Ya Allah, ya mungkin kurang dalam keagamaan dibanding kita. Cuma kan jasanya nggak terbalas. Makanya kita kalau ketemu sama orang tua, apa kata Allah? Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hei, merendahlah kamu di hadapan orang tuamu, merendahlah. Kalau sudah merendah bak piik burung di hadapan induknya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tatap wajahnya, katakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, cintai dia, sayangi dia seperti dia sayangi cinta aku waktu aku kecil dulu, ya Allah. Iya, dari hati yang paling dalam. Karena memang sayang. Ya betul-betul tahu orang tua layak untuk kita muliakan dengan seperti itu gitu ya. Wa qul lahum qaulan kariman. Sama orang tua berkata yang karim, yang baik-baik. Jangan banyak berkeluh kesah sama orang tua. Ya, dia nggak perlu tahu bagaimana perjuangan kita untuk jadi orang yang sukses. Sudah, dia cuma taunya kita ini sukses. Sudah, itu lebih baik buat kita. Jangan terbebani dengan beban yang berat sekali. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Allah akan berikan cahaya yang dengannya kau berjalan. Ima itu nurul ilmi, cahaya ilmu, atau ilmu yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Orang kalau sudah berilmu, yang gelap jadi terang, yang besar jadi kecil. Karena dia tahu hidup ini cuma transit. Aduh bro sis, ya dunia ini cuma transit. Ya Allah, nggak usah berebut dunia. Dunia ini tempat Nabi Adam diazab. Dunia ini ma'akala fa'afna wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amna wa masiwa dhalik fadhahib wa tarikuh linnas. Ini dunia yang kau rebutkan, itu asam, pedas, manis, enak cuma di bibir. Ya beda rasa, betul. Dimasuk ke perut sama, keluar mirip. Sudah, dunia ya seperti itu. Cuma yang terpenting tazawwad ya akhi, berbekalah kalian, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal takwa kita kepada Allah. Tapi Allah mengatakan jangan ngomong takwa kalau enggak wa aminu bi rasuli, contoh Rasul. Karena nanti ada orang yang mengatasnamakan agama yang diiklankan ibadah tanpa contoh. Bahkan melenceng. Beliau katakan ya ketika Allah firmankan An-Nisa ayat 15 itu ya, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Orang yang bertolak belakang dengan Rasul,
Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk, al-halal bayin wal haram bayin wa umuru bainahum mustabihat. Halal dijelaskan, haram dijelaskan. Halal haram tengahnya syubhat. Ya, faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdih. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Walaupun kita tinggal di tempat yang dinamakan Pulau Dewata, Pulau Bali katanya, ya, wallahu alam bisawab, ya. Enggak usah khawatir, saya sering pakai bahasa, enggak akan pernah yang namanya kapal laut itu karam karena badai dan gelombang. Wow, karena gelombang besar, badainya pun lama, kapal pun karam, enggak. Air masuk. Ya, setinggi apapun badai dan gelombang, kalau air nggak masuk, aman tuh kapal. Kita tinggal di tempat yang seperti ini juga sama. Ya, di tempat yang mungkin minoritas muslimnya sulit beragama, kalau kita punya karakter agama yang baik, kita mewarnai bukan diwarnai. Nggak ngaruh. Ya, dimanapun kita seperti itu, laki-laki begitu, dimanapun dia ada, dia tahu tanggung jawabnya ke Allah. Perempuan pun dimanapun sama, saling mewarnai. Ya, kalau memang dia memanfaatkan kemuliaan yang dijanjikan, ada cahaya, wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi, ada cahaya yang bakal membimbing dia, ilmu yang bakal bermanfaat yang bakal dia dapatkan sehingga dia memiliki kemuliaan. Yang kedua, wa yaghfir lakum, diampunkan sama Allah. Kok bahasanya diampunkan? Memang itu janji Allah. Orang yang berilmu beribadah, ibadah itu mendatangkan ampunan. Kata Nabi apa? As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffarat ma bainahunna idza ijtunibatil kabair. 5 waktu dengan 5 waktu lainnya, salat yang dimaksud. Jumat ketemu Jumat nih. Ya, kita kalau mukim salat Jumat sampai sepekan Jumat lagi nanti. Wa ramadan ila ramadan, setahun. Kita sudah Ramadan kemarin, masuk Syawal, ini Dzulqa'dah. Mukaffarat ma bainahunna idza ijtunibatil kabair. Ibadah di dalam itu menghapus dosa. Masyaallah. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan bahwa idza aslamal abdu fa sunna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayi'atin kana zalafaha. Jika ada orang Islam, jika ada seorang hamba yang muslim dan dia mendalami agamanya, proses dia mendalami agama dengan keislaman yang dia sudah miliki sebagai hamba, mukaffarat, itu penghapus dosa. Ini kayak kita sekarang belajar nih. Kita sudah Islam ya, kita punya masa lalu, kita sekarang belajar. Belajar kita ini menghapus dosa kita di masa lalu. Jadi tanpa kita minta ampun, kebaikan yang kita lakukan itu mukaffarat. Maka dikatakan tadi, wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Allah berikan cahaya dalam kehidupan, Allah ampunkan kalian. Maka kalau sampai kita nggak cinta sama Allah, ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mesti kita dustai? Ya, wajarlah kalau kita katakan, ku cinta dia, ku cinta Allah. Ya, landasan cintanya betul, dan cinta yang timbul itu dengan sabab yang betul. Karena nggak gampang orang bilang cinta pada sesuatu. Ya, jangan kayak orang yang betul-betul cintanya buta yang nggak jelas. Kamu kenapa kok kayak orang grogi? Aduh, nggak tahu deh. Kenapa sih? Kenapa? Aku kayaknya lagi falling in love sama siapa? Wallahu alam. Nggak bisa orang mengatasnamakan cinta pada sesuatu yang dia tidak kenal, ya nggak bisa. Maka Ibnu Qayyim menekankan kalau kita sudah bicara cinta, berikan muqaddimah. Apa? Ilmu, yakin, ikhlas, jujur bicara cinta. Ini berilmu tidak tentang dia. Yakin juga belum. Ikhlas apalagi, jujur ya memang tukang bohong, semuanya kamuflase, nggak ada keterbukaan. Kalau cinta tuh total, udah ala zifi apa adanya. Ya, jangan direkayasa, jangan dibikin-bikin, sudah mengalirlah dengan apa adanya. Baru akan mendatangkan cinta. Ternyata kekuatan cinta itu ada 4. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur bicara cinta. Dan cinta yang sejati menimbulkan 2 dampak positif apa? Ingkiyat dan qabul. Tunduk dan patuh kepada yang dicinta. Kita cinta sama Allah seperti itu. Kalau kau kenal Allah, berilmu tentang Allah, kau akan yakin sama Allah. Nggak ada yang sulit. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang berbahaya kalau Allah sudah cinta, berikan hidayah sama kalian. Ini pandemi ini bukan masalah. Ya, kalau kita cinta sama Allah, cinta sama kita. La yadurrukum, nggak ada yang berbahaya. Cuma kalau kita nggak cinta sama Allah, Allah nggak cinta sama kita, dibikin was-was kita sama virus ini. Sama si corona atau si COVID-19 ini dibikin panik kita.
Allahu Akbar ya. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Udah ada prokes, ada 3M bahkan 5M nggak tanggung-tanggung ya. Kemudian dibuatkan pula vaksin. Harusnya kan sudah netral kita beraktivitas ya. Tetap was-was. Salaman bingung, kata Nabi, orang yang bersalaman kan selama dia belum melepaskan rontok dosa, betul? Yang laki-laki bukan salam malah main tinju-tinjuan. Apa kabar bro? Ini bro. Idih. Ya soalnya kan nggak boleh begini Tat, namanya ini Tat. Emang nggak ada hand sanitizer? Ya, jadi orang jangan was-was. Jadilah orang yang yakin bahwa anta syafi la syifa illa syifauka. Syifa la yughadiru saqaman. Maka Nabi tawarkan kepada kita coba vaksin Rasul yang namanya habbatus sauda, yang namanya kustul hindi. Ini kan penerapan teori yang sudah kita pelajari, bukan panik. Orang Islam panik. Bangganya dengan ada vaksin dari Babaliong, Masya Allah. Ya, sangat disayangkan sekali karena kita nggak memahami kemuliaan tersebut. Jadi kalau kita berilmu, kita yakin sama Allah, Allah muliakan kita dengan kemuliaan yang banyak insya Allah. Ya, kemudian perlu diketahui bahwa surat Fusilat ayat 44 ya, Allah mengatakan, Kul, katakan ya Muhammad, huwa lilladzina amanu hudan wa shifa' walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqr wa huwa alaihim aman. Katakan ya Muhammad, ini kita bicara petunjuk Quran yang Allah turunkan kepada kita karena keimanan dan ittiba kita sama Rasul tadi. Kata Allah, katakan ya Muhammad, itu Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Quran merupakan kegelapan bagi mereka. Iyalah, kalau kita beriman kita mestinya yakin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran la raiba fihi, enggak ada keraguan di dalamnya, hudan petunjuk lil muttaqin buat orang yang bertakwa. Sayang kalau sampai kita rutinkan baca Quran cuma nggak dapat hidayah, sayang. Sayang kalau sampai kita sudah mengaku senior dalam hijrah, sudah lama hijrah, cuma nggak ngefek itu agama, sayang. Terbukti ketika diuji dengan pandemi ini kita kayak orang musyrik. Ya, yakinnya sama vaksin. Sementara Nabi tawarkan dengan kebenaran, kita nggak yakin. Alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa' min kulli da'ilas sam. Ini yang ngomong Rasul, bukan kaleng-kaleng ini. Beliau mengatakan apa? Hendaklah kalian konsumsi habbatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Semua penyakit, apapun yang dibilang penyakit, habbatus sauda. Teman saya itu penyakit, makanya saya ketemu dia saya minum habbatus sauda. Lain. Ini penyakit bukan itu yang dimaksud. Kalau penyakit yang merusak badan, ya apapun konsumsi habbatus sauda. Kalau sudah terjadi infeksi pernapasan, Nabi jelaskan tentang kustul hindi, konsumsi kustul hindi. Sisanya kita beriman. Kalaupun terjadi kematian, wala sunnah, di atas sunnah kita. Ini kan enggak, kita yakin dengan buatan manusia dan mati di atas buatan manusia. Allah Karim, ya Rahman, ya Rahim. Sangat disayangkan sekali ya. Ini perlu sering diingatkan sama banyak orang-orang yang sudah belajar untuk mempraktekkan apa yang pernah dia dengar. Ya, pertontonkan iman kita dalam hal ini. Masya Allah. Dikatakan dengan tegas, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa' walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqr wa huwa alaihim aman. Ya Allah, bikin mereka itu gelap dari Quran. Ya, kelihatannya baca Quran cuma sekedar hatam. Balapan Ramadan biasa. Kamu udah juz berapa? Berapa juz? Itu ya, targetnya hatam. Selesai udah, kita nggak tahu. Aku sih alhamdulillah sudah juz 27, masuk juz 28. Surat apa? Surat wallahu alam, wallahu alam. La haula wala quwata illa billah. Karena merubah fungsi Quran itu dibaca, dipahami, bukan cuma dihatamkan ya. Memang kelebihan Ramadan, per huruf itu 10 pahalanya. Tapi di luar Ramadan, ya kita nggak dapat pahala sebesar Ramadan. Kembalikan pada fungsi Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Dalam satu hari berapa kali kita ngelihat handphone? Dalam satu hari berapa kali kita buka Quran? Coba. Ada orang yang pucet bro, Masya Allah. Pertak, tangannya kenapa pertak. HP ketinggalan, kirain sih. HP ketinggalan panik. Quran lupa naruh 2 ton nggak panik.
Aduh, tapi kalau berdoa masukkan aku ke surga, nggak ditoyor malaikat udah bagus lu tuh. Jangan lah ya. Jadi orang yang harus paham nih. Jangan sampai kita kayak orang yang ditutup kupingnya sama Allah. Dijadikan Quran tuh buta cuma sekedar bacaan. Kayak orang yang suka menghiasi masjid dengan tulisan Arab. Tapi nggak ngerti apa yang dibaca dan maksudnya apa. Saya suka bilang nih, waduh masjidnya Masya Allah ya. Kaligrafi semua. Ini Ustaz, ini Masya Allah Tat. Ini per meternya Tat 300.000 Tat. Masya Allah. Yang ini lebih mahal Tat 500.000. Masya Allah. Ini bacanya apa Pak? Ini wallahu alam. Wallahu alam lagi. Satu masjid semua bacanya wallahu alam. Ya, ukiran-ukiran kayu Jepara ini kan bahaya sekali kan. Padahal kita beruntung tinggal di zaman yang Quran tuh gampang dibaca. Coba deh kalau nggak pandemi kita ke Madinah. Suku-suku kita ketemu nanti di Madinah insya Allah ya. Itu ada museum Quran. Itu ada museum Quran. Di situ ada Quran zamannya Utsman, zamannya Umar. Aduh kita yang biasa ngaji aja nggak bisa kebaca. Kenapa? Belum disempurnakan. Sekarang sudah disempurnakan, kita masih nggak baca. Kan sangat disayangkan sekali ya. Taib, surat Al-A'raf ayat 201, ayat 202. Allah berfirman, Al-A'raf ayat 201, ayat 202. Ya bapak-bapak silakan dicatat. Al-A'raf 201, 202 ya. Karena abis ini mau ditanya. Ya. Yang nggak bisa push up. Ya. Al-A'raf 201, 202. Allah berfirman, Innal ladzina taqaw idza massakhum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idzahum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuksirun. Ada ayat yang Allah firmankan, kata Allah, Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang yang taqaw, orang yang bertakwa. Idza massakum ta'ifun minasyaitan, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, perbuatan dosa dari setan, tadzakkaru, dia ingat Allah langsung. Jadi kita tinggal nih di Bali sekarang nih. Waduh, Masya Allah makin banyak istighfar, zikir pagi petang kita makin mantap gitu. Ujiannya Masya Allah nih. Ya karena memang harus begitu. Kalau bahasa agama ini, idza massakum ta'ifun minasyaitan, kalau datang gangguan setan, tadzakkaru, dia ingat Allah. Dia ingat Allah. Fa idahum mubsirun. Ya, segera dia ingat Allah, maka ketika itu juga dia melihat kesalahan-kesalahan dia. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. A'amintum man fis sama'i yursil 'alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Ingat ayat-ayat yang dibaca. Oh iya. Ada malaikat di kiri kanan nih. Oh iya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata yang berkhianat, Allah tahu hati yang berbisik. A'amintum man fis sama'i yursil 'alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Allah melihat dari langit apa yang kita perbuat. Kalau ditimpukin batu dari langit, mati kita sudah. Aduh. Ya, di atas syariat dia tegakkan. Dia menegakkan syariat, mengedepankan yang halal, menjauhkan yang haram. Dan dia tahu syubhat itu walaupun halal, mendatangkan mudarat, dia jauhi. Begitulah bahasa agama. Ya walaupun mungkin dapat cibiran dari sekian banyak manusia, tapi kalau memang di atas syariat, Qul Rabbiyallah summa istaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqamah. Kalamun nas la yantahi. Omongan orang nggak ada selesainya. Kalau kita ngikutin omongan orang, tamat hidup kita. Ya, saya sering sampaikan kayak anak sama bapak yang jual kuda ke pasar. Ya, orang miskin ngasih makan kuda juga mereka nggak sanggup. Udah nak, kita jual kudanya nak. Kudanya kurus. Dinaikin berdua sama bapaknya ini, sama anaknya. Di tengah jalan ketemu orang. Ya Allah, ini anak sama bapak naik kuda kurus, nggak punya peri kehewanan, kelewatan, betul-betul ya. Udah satu ngalah lah, kalau emang harus naik ini kuda. Bapak ngalah, anak naik kuda. Di tengah jalan ketemu orang. Ini anak kurang ajar. Masa orang tua jalan, anak malah enak-enakan di atas. Anak turun, orang tua naik.
Jalan, ketemu orang lagi, orang tua nggak tahu diri, udah puas hidup, anak diseksa. Betul. Bingung mereka, gimana nih Pak? Udah kalau gitu kuda kita gendong aja. Betul. Ketemu orang kuda sakit, mau bawa ke RSUD kan. Dilepas tuh kuda, akhirnya nggak jadi jualan. Ya, dengerin omongan orang nggak ada selesainya. Tapi kur Rabbi Allah sumastaqim, katakan Tuhanku Allah istiqomah, itu bahasa agama ya. Nggak usah khawatir. Maka ketika Nabi berdoa di Taif, beliau mengatakan apa? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyat ka usauli. Ya, yang penting engkau jangan marah ya Allah. Bicara semua orang membenciku nggak ngaruh. Yang penting jangan engkau yang membenciku ya Allah. Nah, cakep kan? Sudah istiqomah. Jangan ikuti kata-kata orang, terus jalan. Ya makanya teman-teman kalau sudah hijrah jangan dibikin kepo sama yang senior hijrah. Antum kok hijrah masih begini? Aduh, jangan. Ya ada orang yang baru hijrah belum punya celana yang syar'i masih digulung. Kata orang yang senior hijrah, ini apa-apaan digulung? Turunin. Nggak boleh diturunin, kan isbal. Kok isbal sih? Ya makanya saya gulung. Ya terus gimana? Ya udah nggak usah pakai. Dia telanjang terus gimana kalau udah begini, betul? Punya mau kita kalau ngelarang berikan sesuatu dipakai yang ini, itu ganti sudah pakai yang ini. Nah, jadi kita kalau menawarkan sebuah syariat berikan solusi, jangan dikating. Dia orang yang bertahap dalam proses. Ya dalam agama seperti itu. Makanya agama kalau di Nabi ringan. Dulu pernah ada kejadian di zaman Rasul, di majlis Rasul di Masjid Nabawi. Ada Ja'al al-Arabi, ada orang Arab Badui datang. Main buang air kecil di masjid. Kebayang, ini kayak kita di kajian nih, ada yang masuk main kencing di pojokan, kira-kira gimana tuh? Zaman Rasul kejadian, sahabat semua emosi. Yang ngeliat kayak kita, Nabi sudah dauhu, biarkan. Sampai selesai dulu. Karena kalau dilarang aur-auran urusannya. Betul, sudah. Biarin, jangan dilarang. Ambil air seember, diguyur kata Nabi. Jelaskan sama dia, tahu gak ini masjid? Nggak tahu, ini masjid besok jangan lagi. Ada orang yang sebenarnya bahasa Nabi nggak bisa langsung. Kalau zaman kita, waduh, habis ini tat urusannya tat. Nah, iyalah, makanya beda kita sama Rasul. Makanya kita suruh nyontoh Rasul, bukan Rasul maklumin kita, betul? Ya mesti paham syariat yang seperti itu. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru. Dia ingat Allah. Fa idzahum mubsirun, dia orang-orang yang ingat akan kesalahan, enggak dia lakukan lagi. Wa ikhwanuhum yamuddunakum fil ghayyi summa la yuqsirun, dan teman-teman mereka orang-orang kafir fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Hati-hati terjebak dalam kesalahan ya. Dan terakhir surat Yusuf ayat 24 Allah mengatakan kadzalika linasrifa anhusu wal fakhsa innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia termasuk hamba kami yang terpilih. Jadi sebenarnya contoh tuh Nabi Yusuf, Allah jaga padahal dia manusia, tetap tergoda, cuma Allah jaga nggak sampai melakukan hal yang tadi inginkan. Alasannya apa? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia adalah hambaku yang ikhlas. Ikhlas itu tauhid, memurnikan Allah sebagai Rabb, nggak yang lain. Nah walaupun mungkin belum sempurna ibadah kita, tapi kalau akidah tauhid kita sempurna, Allah yang bakal tolong kita. Pertolongannya apa? Tadi dua. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Allah berikan cahaya dalam kehidupan, terbimbing dan diampunkan oleh Allah. Masya Allah. Ya, Allah muliakan kita insya Allah. Jadi penekanannya seperti itu. Makanya mudah-mudahan sepintas bahasan ini menginspirasi kita untuk berani mengatakan, ku cinta dia. Berikan alasan cinta. Kamu tahu dia, kamu berilmu tentang dia, kamu yakin dengan dia, ikhlas dengan dia, jujur kepadanya, kamu akan bicara mahabbah cinta. Karena kalau sudah bicara cinta, ada dua dampak dari cinta, inqiyad dan qabul. Tunduk dan patuh secara total, ucapan maupun perbuatan atau ucapan saja. Ya, jangan sampai kita lupa cinta dalam agama itu dengan sabab yang ada. Wallahu musta'an ya. Biar panjang bahasan, mungkin ada yang mau ditanyakan, biar lanjut kata-kata ini supaya jangan monoton mendengar saja. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin ya. Fadhlu silakan. Ya, silakan. Ini nggak berasa kajian kita udah mau 1 jam, makanya kita dialog langsung ya. Fadhlu silakan. Nah. Ayo, silakan.
Habatus sauda dan kustul hindi. Harus diaplikasi setiap hari atau gimana? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Nanti ahlinya sih yang bicara dalam hal herbal sebenarnya. Tapi Nabi mengatakan secara umum, kata Nabi, alaikum bihabbas sauda, itu konsumsi habatus sauda. Ya sewajarnya saja kalau buat penjagaan menurut ahlul ilminya itu, kalau bentuk kapsul itu tiap hari dua lah. Kalau buat yang sakit ada kadar yang ditentukan nantinya, yang dilebihkan ya. Adapun tentang kustul hindi juga sama. Karena virus ini kan, COVID-19 ini kan virus yang seperti influenza gitu lah. Orang tuh pasti tertular, bohong kalau enggak. Cuma kalau badan kita kuat, antibodi kita nggak masalah ya. Jangan sampai ketakutan berlebihan yang bikin drop imun. Tapi kalau udah terkontaminasi nggak usah khawatir. Nabi mengatakan likulida'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Makanya kita yakin sama Allah, bukan yakin sama obat. Apapun obatnya, doanya Rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya, dengan tenang ada solusi nanti oleh menyembuhkan kita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, atau saya kalau di Jakarta, Bogor dan sekitarnya itu kalau ada yang terkena informasikan aja. Nanti kita kirimin. Kita kirimin paketnya udah gratis, itu madunya, habatus sauda, kustul hindinya, biar mereka tahu manfaatnya. Melalui Nurul Ilmi kasih tahu. Nanti kita bisa suplaikan nanti insyaallah ya. Ada lagi silakan yang lain. Sekalian menyebarkan sunnah supaya orang tahu ya, karena nggak semua orang tahu kan tentang masalah itu ya. Apalagi kustul hindi itu kan ada di Sahih Bukhari Muslim ya tentang masalah itu. Ya silakan yang lain. Fadhil. Ya. Saya mau nanya, kan Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa penyakit itu nggak ada yang menular, Ustaz. Iya, la adwa. Jadi kalau COVID ini kalau ada orang meninggal, orang sehat, orang sakit, itu atas kehendak Allah. Ya, pemahamannya begini. La adwa walat tiarah. Ya, memang tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada tatoyur yang membahayakan gitulah. Contoh beginilah. Gini ada yang kena COVID, satu ruangan, kan nggak semua rata kena, ada yang kena, ada yang enggak kan. Berarti menandakan bahwa penyakit nggak menular. Kalau menular pasti tular semua. Semua izin Allah. Nah izin Allah itu dengan sabab kalau bahasa Ibnu Qayyim. Ketika kita lemah, kemungkinan akan tertular. Karena ada sebab lemahnya tadi. Tapi kalau kita yakin, maka saya contohkan tadi, ya jangan salahkan badai dan gelombang kalau ada kapal yang karam. Karena air masuk ke dalam kapal, itu masalahnya. Makanya sahabat juga ada yang meninggal karena taun kan. Ya bukan berarti taun yang disalahkan kan izin Allah. Makanya dibilang orang yang kena taun, kena wabah, syahid. Nggak usah khawatir. Ini yang dikhawatirkan ini orang terkena wabah yakin dengan manusia bukan dengan Allah. Akhirnya su'ul khatim. Kalau bicara mati pasti matilah kita. Ada kita orang yang udah kepala 4 mau 50-an pada semua. Paling 3 kali pemilu lagi umur betul ya. Ya, ini kan sudah nggak main-main, mesti yakin sekali bahwa ada ending dalam hidup dan kita berharap itu husnul khatimah gitu. La adwa, nggak ada penyakit yang menular gitu. Makanya ketika tertular kembalikan ke Allah. Ada riwayat begini. Allah mengatakan man ada liwaliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti perang melawan aku kata Allah. Nah, bisa gak kita jadi kekasih Allah supaya itu semua makhluk gak bisa nyakitin kita. Makanya kan virus itu kan makhluk. Allah marah sama corona kalau nyakitin orang yang kekasih Allah ini gitu ya. Wallahu a'lam. Silakan ada lagi. Iya, mangga silakan. Ayo yang laki ada yang mau tanya silakan. Fadhal silakan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, mau nanya mengenai haji, Ustaz. Iya. Kalau pergi haji itu kan harus ada mahramnya ya. Iya. Kalau nggak punya, nggak pergi haji. Iya sebenarnya gini. Permasalahan kita nih Ustaz. Syariatnya begini ya. Karena Nabi yang mengatakan bahwa la tusafirul mar'ah salasa layalin illa bidhi mahram. Nggak boleh perempuan safar lebih dari 3 hari tanpa mahram.
Sebenarnya berkhilaf ulama menerjemahkan hadis tersebut. Yang pertama, mutlak mengharamkan karena buat kemaslahatan perempuan itu. Berarti belum ada kewajiban, sehingga khawatirnya mudaratnya lebih besar. Tetapi ada riwayat lain mengatakan jika memang itu syariat yang sifatnya wajib karena kemampuan dia berangkat, maka tetap diperbolehkan asal dipastikan keselamatannya. Ya, dijaga oleh travelnya, kemudian juga saudaranya tahu, dikontrol dan lain sebagainya. Sebagian lagi mengatakan secara umum, ya diperbolehkan. Ini ada khilaf pendapat ulama, ya. Walaupun yang paling utama yang pertama. Sehingga nanti ada ijtihad ulama, ya. Kalau udah di atas usia 40, ijtihadnya negeri Saudi sendiri, maka diperbolehkan. Asal dipastikan. Karena khawatirnya gini, kalau diperbolehkan secara umum, ya, maka nanti TKW boleh. Dan lain-lain boleh nantinya. Nah, itu kan ulama menyimpulkan khawatir orang melegalkan bolehnya perempuan tanpa mahram. Timbulnya akhirnya mudarat, betul? Makanya jadi alasan kita minta sama Allah semoga diberikan mahram yang baik, jadi imam yang baik, bisa bimbing yang baik insya Allah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Hai, sahabat Amar TV, sudah lihat kan videonya? Masya Allah bukan? Insya Allah videonya bermanfaat ya. Yuk bantu dakwah kami dengan menyalurkan zakat, infak, dan sodako ke rekening kami. Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwah Amar TV. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan.